Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak-bapak, ibu-ibu, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah kita sesuai dengan agenda kita. Kita akan melaksanakan, ya Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, kita akan melaksanakan IHT sesi profil pemuda Pancasila. Sebelum kita mulai acara kita, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Mudah-mudahan acara kita ini berlangsung sebagaimana biasanya tanpa ada hambatan. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama kita ucap puji syukur dulu kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan rahmat kesehatan sehingga bisa melaksanakan acara IHT dengan sesi profil pemuda Pancasila. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu peserta IHT pada hari ini, mungkin suasana kita agak tegang ya karena akan melakukan suatu proses IHT. Mari kita rilekskan dulu sejenak pikiran kita refresh dulu pikiran kita untuk memulai acara ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita minta kepada Ibu Marini untuk memberikan ice breaking-nya supaya kita bisa lebih santai. Silakan Ibu Marini. Ya, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu, untuk menyegarkan suasana dan IHT ini, marilah sejenak kita melakukan ice breaking. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti sesuai dengan arahan yang diberikan. Baik, ya, kalau nanti Bapak Ibu mendengarkan kata kunci saya bilang, maka Bapak Ibu silahkan ikuti arahannya. Tapi kalau tidak ada kata kunci saya bilang, Bapak Ibu cukup diam saja. Oke, paham ya Bapak Ibu? Paham, Bu. Oke, kita mulai. Saya bilang pegang pundak. Oke, saya bilang pegang kepala. Bu Nera, iya harus cepat ya. Pegang hidung. Ya. Bu Nera, nggak ada kata-kata saya bilangnya. Bilang konsentrasi Bu Nera. Ini konsentrasi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Nera. Terima kasih Ibu Marini. Asik sekali ice breaking-nya. Saya tidak konsentrasi sehingga salah. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kegiatan ice breaking ini kita bisa lebih fresh, ada ketawa tadi sedikit sebentar. Jadi mudah-mudahan kegiatan IHT kita ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan langsung kepada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdirrahman. Kepada Pak Abdirrahman disilahkan waktunya seluas-luasnya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi
kami dari kelompok 4 yang berjudul Profil Pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu merupakan tujuan dari kurikulum operasional sekolah penggerak yang kaitannya dengan Merdeka Belajar. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada beberapa komponen. Ada beberapa komponen. Mungkin dari Bapak, dari Ibu, ada yang bisa menyebutkan berapa komponen untuk profil pelajar Pancasila? Sebelum kita masuk ke materinya. Ada 6 komponen, Pak. Ya. Ya. Sambil share screen dulu, Bu, ya. Iya, Pak. Nah, ini profil pelajar Pancasila ada 6. Oke, kira-kira yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu apa saja komponen yang pertama? Silakan. Nah, Ibu, siapa yang masih ingat apa komponen profil pelajar Pancasila yang pertama? Silakan diangkat tangannya dulu. Oh iya, ini udah raise hand dari Ibu Marini. Iya. Yang pertama itu, Bu, apa yang pertama dari komponen profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Pak. Iya. Nah, itu untuk yang pertama, seperti yang Ibu Marini sebutkan tadi. Terus kira-kira apa maksud dari komponen yang pertama itu, Bu? Menurut pendapatnya Ibu? Kalau saya memahami, ya, maksudnya kita sebagai pendidik berusaha untuk mengarahkan peserta didik sebagai pelajar Indonesia yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Tentunya yang dimaksud dengan sesuai dengan poin pertama ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, bagaimana nanti peserta didik kita itu meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka mau mengikuti segala perintah dan larangan sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Kemudian kalau kita melihat dari segi akhlak mulia, banyak sisi sebenarnya yang dituju di situ, bagaimana peserta didik kita itu mampu berakhlak mulia terhadap dirinya sendiri, kemudian berakhlak yang baik itu terhadap sesama, terhadap alam, terhadap masyarakat, negara, dan lain sebagainya. Mungkin begitu, Pak, penjelasannya. Terima kasih. Oke. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, yang pertama itu saya tampilkan ini dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini yang bisa kita ambil kata kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada 6. Di sini yang pertama itu akhlak beragama, di mana akhlak beragama itu sejalan dengan Pancasila, yang mana sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, untuk yang kedua, siswa itu dituntut untuk akhlak pribadinya, di sini dituntut untuk ya yang tentunya akhlak yang baik, akhlakul karimah atau akhlak mulia. Nah, yang ketiga, akhlak kepada manusia. Bagaimana siswa itu berakhlak kepada sesama teman atau kepada sama siswa yang lain atau peserta didik dengan baik. Nah, untuk yang keempat, elemen yang keempat itu ada akhlak kepada alam, di mana akhlak kepada alam itu ya tentu saja menjaga kelestarian alam sekitar, tidak menebang pohon, menanam pohon 1000 pohon. Terus yang kelima itu akhlak bernegara. Nah, yang seperti yang kita tahu, akhlak bernegara, karena kita di negara Indonesia, kita punya undang-undang, yaitu kita taati undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, mungkin itu yang untuk yang pertama. Sekarang untuk komponen yang kedua, apa yang termasuk komponen profil Pancasila yang kedua? Silakan, Ibu. Siapa? Oh ya, Ibu Nera Wilda, silakan. Apa kira-kira yang kedua dari profil pelajar Pancasila?
Komponen yang kedua dari Ya. profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Ya, apa yang Ibu ketahui tentang kebinekaan global menurut Ibu? Oh, ya. Ya Pak, maaf sinyal saya kurang kuat Pak. Iya, silakan Bu. Berkebinekaan Ya, global. berkebinekaan global. Iya. Nah, itu maksudnya diharapkan pelajar Indonesia itu memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya Oh ya, Ibu Nera mungkin keluar ruangan karena terkena sinyal. Oke, sinyal saya kurang bagus Pak. Iya, silakan. Bisa dilanjutkan, Bu? Iya Pak. Jadi ya bisa yang berbudaya global itu berarti memahami bahwasanya di Indonesia ini mempunyai paham dia bahwasanya budaya kita itu beragam. Itu mungkin Pak. Maaf kendala sinyal Pak. Ya. Nah, untuk yang kedua, komponen yang kedua dari profil pelajar Pancasila itu ya berkebinekaan global, di mana yang kita tahu yang ada di lambang Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika apa namanya semboyan dari berkebinekaan Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini elemen kunci untuk kebinekaan global yang pertama itu mengenal dan menghargai budaya, di mana siswa itu dituntut untuk mengenal budaya lain selain budaya mereka yang ada di sekitar mereka, tetapi juga bisa mengenal budaya orang lain dan menghargainya, tidak mencela, terus menerima budaya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Untuk yang ketiga itu ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, ini tiga elemen yang ada di dalam berkebinekaan global. Untuk komponen yang ketiga mungkin ada dari Ibu yang mau menyebutkan apa kira-kira komponen yang ketiga setelah kebinekaan global. Silakan Bu, siapa yang mau menyampaikan? Bu Marini. Oh iya. Mungkin di sini yang ketiga silakan. Siapa dari Ibu Marini atau Ibu Nera? Silakan. Ya, untuk yang ketiga, apa komponen profil pelajar Pancasila yang selanjutnya atau yang ketiga? Oke, Ibu Marini sudah mengangkat tangan atau raise hand. Kira-kira yang ketiga itu apa, Bu? Ya Pak, terima kasih. Profil pelajar Pancasila yang ketiga itu adalah mandiri, Pak. Mandiri dalam artian di sini adalah peserta didik nanti bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Mereka mampu melakukan suatu tindakan sesuai dengan pengalaman-pengalamannya. Jadi kesadaran diri akan tanggung jawab mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, untuk yang ketiga yaitu mandiri. Nah, di mana yang disebutkan tadi sama Ibu Marini, mandiri itu bisa berdiri sendiri. Di sini ada dua elemen kunci. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Di mana apa yang dimaksud dengan kesadaran diri dan situasi yang dihadapi itu, peserta didik harus mampu berdiri sendiri bagaimana mengatur
dirinya sendiri. Untuk yang kedua yaitu ada regulasi diri. Kaitannya dengan mengatur kehidupan. Untuk regulasi ini mungkin kaitannya dengan mengatur kehidupannya sehari-hari. Nah, mungkin itu dua elemen kunci yang ada di dalam komponen yang ketiga yaitu mandiri. Komponen selanjutnya untuk yang keempat, silakan. Kira-kira apa ya untuk komponen yang keempat dari profil pelajar Pancasila? Oke, dari Bu Nera Wilda, silakan. Setelah mandiri itu apa, Bu? Ya, silakan. Gotong royong. Oke, gotong royong. Nah, kira-kira apa pemahaman Ibu tentang gotong royong? Gotong royong, Pak Abdi. Iya, Bu, silakan. Apa yang Ibu ketahui tentang gotong royong yang menurut Ibu? Gotong royong itu artinya mereka itu berkolaborasi atau bersama-sama dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oke, Itu, Pak. itu Bu. Oke, yang keempat yaitu gotong royong. Nah, di mana gotong royong itu di sini ada 3 elemen kunci, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Di mana kolaborasi itu artinya dari kolaborasi, kerjasama. Siswa itu mampu bekerja sama dan dibimbing oleh guru untuk merumuskan masalah dengan kaitannya dengan pelajaran. Nah, itu untuk kolaborasi. Nah, yang kedua ada kepedulian, di mana siswa itu dituntut mempunyai rasa empati dan peduli terhadap siswa yang lain. Nah, mungkin itu untuk yang kepedulian. Yang ketiga berbagi. Di sini kenapa yang ketiga berbagi? Tadi yang kedua peduli. Mungkin di sini untuk berbagi itu sendiri, maksudnya di sini siswa yang punya kemampuan lebih dalam hal yang lain, dalam hal baik itu dalam hal materi, dalam hal pemahaman, mungkin bisa berbagi kepada siswa yang lain. Nah, makanya di sini yang ketiga itu berbagi, mungkin seperti itu, Bu. Nah, sekarang untuk komponen profil pelajar Pancasila yang ke-5, kira-kira apa, Bu? Silakan. Oh ya, Ibu Marini yang sudah resen, silakan. Kira-kira apa yang kelima setelah gotong royong? Ya, Bu, silakan. Bu Marini. Untuk yang kelima, Bu. Mohon maaf, bisa diulangi? Tadi terlempar. Oh ya, pertanyaannya. Oh ya. Yang Silakan, Bu. Profil pelajar Pancasila yang kelima, komponen yang kelima itu kira-kira apa? Menurut Ibu? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, untuk profil pelajar Pancasila yang berikutnya itu adalah bernalar kritis. Maksudnya di sini siswa atau peserta didik mampu nantinya menganalisa, Pak, menganalisa ataupun mengevaluasi semua informasi-informasi yang mereka dapatkan berdasarkan data dan fakta. Jadi nanti setelah mereka analisa atau evaluasi, mampu akhirnya nanti menentukan keputusan yang tepat baru. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, yang kelima itu bernalar kritis seperti yang disebutkan tadi. Di mana di sini yang bernalar kritis itu ada 5 elemen kata kunci. Yang pertama,
Siswa itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Artinya memperoleh, dia mendapatkan sesuatu, tidak sesuatu mendapatkan sesuatu baru diproses dan dibuat gagasan. Yang kedua itu menganalisis dan mengevaluasi. Siswa itu sebelum menyelesaikan suatu masalah atau tugas, siswa itu diminta menganalisis dulu baru mengevaluasi atau menjawabnya. Yang ketiga, kata kuncinya di sini itu merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Nah, yang terakhir itu siswa mampu mengambil keputusan. Nah, seperti itu, Bu. Nah, yang terakhir untuk profil Pancasila yang terakhir kira-kira itu apa, Bu Nera? Silakan. Oh ya, untuk yang terakhir untuk profil Pancasila yang terakhir itu apa, Bu? Silakan. Ibu Marini atau Ibu Nera Wilda sebelum saya paparkan materinya, silakan. Bu. Oh iya, terlempar. Silakan untuk yang terakhir. Apa komponen profil Pancasila yang terakhir? Ini Pak. Setelah bernalar kritis yaitu apa? Mungkin apa yang Ibu? Saya aja ya Pak. Iya, silakan Bu Marini. Kreatif Pak. Ya, kreatif. Ya, jadi yang terakhir yang kita harapkan nantinya dari maksudnya di sini pelajar Indonesia yang kreatif itu pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, kemudian karya, silakan Ibu Marini. Oh ya, terkendala sinyal. Bu Nera. Ya, silakan Bu Nera. Yang kreatif itu artinya pelajar Indonesia itu mampu menciptakan, kemudian ya Pak. Ya, silakan Bu. Jadi yang kreatif itu maksudnya Pak, kita mengatakan pelajar Indonesia itu mampu memodifikasi, mampu menghasilkan sesuatu yang baru, yang bermanfaat, kemudian yang berdampak terhadap dirinya, orang lain. Nah, di sini yang terakhir yaitu untuk komponen profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu kreatif, di mana kreatif itu di sini ada dua kata atau ada dua elemen kunci, yaitu siswa menghasilkan gagasan yang irasional. Yang kedua itu tadi yang pertama menghasilkan gagasan yang irasional, dan yang kedua siswa itu mampu menghasilkan karya dan tindakan yang rasional. Nah, mungkin ini kita sudah menyebutkan 6 komponen dari profil pelajar Pancasila. Mungkin silakan dari ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, silakan ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Ibu Nera Wilda.
Silakan Bu Nera. Oh ya, masih terkendala sinyal kayaknya Bu. Ya Bu, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih kepada Pak Abdi yang sudah menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila kepada kita semua. Kemudian kalau seandainya ada tanggapan atau pertanyaan dari peserta, silahkan disampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Marini. Bagaimana Ibu Marini? Ya Bu. Terkendala sinyal mungkin Bu Marini. Baiklah Bapak Ibu Ya, ini sudah semuanya. masuk lagi Bu. Mungkin tidak ada lagi yang perlu ditanyakan dari keterangan atau sepanjang diskusi. Ya. Ya, mungkin terkendala sinyal, maaf Bu. Menyimpulkan mungkin, ini ada Bu Marini sedang raise hand. Silakan Ibu Marini. Ya Bu, mohon maaf sinyal nih kurang Bu. sering terlempar. Iya, nih kurang Ya, mendukung sama, sinyalnya Bu. nih. Jadi ya silakan Ibu. dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abdi tadi Bu, mungkin kalau saya berpendapat ya Bu, atau menyimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya gitu ya untuk menerjemahkan visi misi atau untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan yang ada di satuan pendidikan itu tujuan akhirnya adalah untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya tarik kesimpulannya, Bu. Ya, terima kasih Bu Marini. Ini saya stop share dulu. Memang situasinya agak kurang mendukung untuk pertemuan kita ini. Saya sudah beberapa kali terlempar keluar. Baiklah, mungkin itu tadi kesimpulan disampaikan oleh Ibu Marini. Saya rasa tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin karena waktu kita tutup pertemuan kita ini. Kemudian nanti akan ada tugas-tugas yang akan kita lakukan yang sudah di-share oleh Pak Abdi di LMS. Mungkin hanya itu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita tentang profil pelajar Pancasila ini. Terkurang dan terlebih saya sebagai moderator mengucapkan maaf yang sebanyak-banyaknya atas kesalahan dan kejanggalan yang diperbuat baik disengaja maupun tidak sengaja. Hanya mungkin Ya, terkendala sinyal kayaknya Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.